Qawaidi Fiqhiyah, kaidah ke-50. Hukum asal menetapkan syarat dalam malah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Makna kaidah, sebagaimana telah diisyaratkan dalam uraian di atas, bahwa kaidah ini menjelaskan tentang hukum asal persyaratan dalam malah persyaratan tersebut hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang. Sebagaimana hukum asalmu, malah itu sendiri, yaitu diperbolehkan. Maka seseorang tidak diperkenankan melarang suatu persyaratan yang disepakati pelaku akadmu, malah kecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap persyaratan tersebut. Contoh penerapan kaidah. Berikut ini adalah contoh kasus yang masuk dalam implementasi kaidah ini. 1. Jika seseorang membeli setumpuk kayu dengan syarat kayu tersebut diantar ke rumahnya atau digergaji di tempat tertentu, maka jual beli dan persyaratan tersebut sah karena hukum asal persyaratan itu adalah boleh. 2. Jika penjual mengatakan, "Aku jual barang ini jika si fulan rela." Atau ia mengatakan, "Aku jual barang ini jika si fulan datang." Menurut mazhab Hambali, jual beli dengan persyaratan seperti ini tidak sah disebabkan tidak adanya perpindahan kepemilikan. Karena ada kemungkinan si fulan rela atau tidak rela. Dan ada kemungkinan si fulan datang dan mungkin juga tidak. Sedangkan hukum asal dalam jual beli adalah berpindahnya barang dagangan dari si penjual kepada si pembeli setelah sempurnanya akad. Maka persyaratan tersebut menyebabkan akad itu tidak sah. Namun pendapat yang kuat adalah akad dan persyaratan tersebut sah, karena hukum asal persyaratan dalam jual beli adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, dan tidak ada dalil yang melarang persyaratan ini. Jika si pembeli setuju dengan syarat tersebut, maka ia boleh meneruskan akad jual beli. Namun jika ia tidak setuju maka tidak ada kewajiban baginya untuk meneruskan akad itu. Jika ada yang mengatakan, "Bukankah akad tersebut masih menggantung dan kepemilikannya belum berpindah?" Kita jawab bahwa justru itulah tujuan penetapan syarat tersebut. Artinya, si penjual tidak mau kepemilikan barang itu berubah kecuali jika si fulan rela dengan jual beli itu, atau jika si fulan datang. 3. Persyaratan inah dalam jual beli. Apabila seseorang mengatakan, "Saya jual barang ini kepadamu dengan harga 1.000 dirham dengan cara kredit, dengan syarat engkau menjualnya kembali kepadaku dengan harga 800 dirham secara tunai," persyaratan tersebut tidak diperbolehkan. Meskipun persyaratan dalam jual beli hukum asalnya boleh, namun khusus untuk persyaratan seperti ini dilarang karena ada dalil yang melarang. Seperti sabda Nabi, "Apabila kalian berjual beli dengan sistem inah, salah satu bentuk riba, dan memegang ekor-ekor sapi, dan rida dengan pertanian, terlena dengan kehidupan dunia, dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menurunkan kehinaan kepada kalian. Dia, Allah, tidak akan mengangkat kehinaan tersebut sehingga kalian kembali ke agama kalian." 4. Seseorang menjual rumahnya dengan syarat dia masih diizinkan menempatinya dalam waktu tertentu. Persyaratan seperti ini diperbolehkan. Demikian pula jika seseorang menjual hewan peliharaannya dengan syarat masih diizinkan memanfaatkannya selama waktu tertentu. 5. Apabila seseorang menjual budaknya dengan syarat si pembeli membebaskan budak itu setelah dibeli, maka hal itu diperbolehkan. Ini pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali. Karena hukum asal menetapkan syarat dalam jual beli itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara khusus melarang penetapan syarat tersebut. Dalam hal ini, apabila di kemudian hari, si pembeli menolak untuk membebaskan budak itu, maka hakim berhak memaksanya untuk membebaskan budak itu.
7. Apabila seseorang menjual suatu barang dengan syarat seandainya di kemudian hari si pembeli akan menjual kembali barang itu, maka si penjual pertama yang paling berhak untuk membelinya. Dalam kasus seperti ini sebagian ulama mengharamkan persyaratan tersebut, karena si pembeli tidak memiliki kebebasan untuk menjual barangnya kepada yang ia kehendaki, yang hal itu bertentangan dengan hakikat kepemilikan atas barang. Silahkan kamu bagikan video singkat ini ke berbagai media sosial kamu agar kebaikan ini lebih mendunia. Silahkan kamu subscribe channel ini, agar kamu bisa mendapatkan berbagai informasi menarik dan penuh kebaikan. Terima kasih.